Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi untuk kesekian kalinya. Oke ya, kemarin kita sudah bahas tentang masalah pokok ekonomi. Hari ini kita bahas tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi apa aja atau apa yang dimaksud dengan itu? Oke, kita bahas ya. Sistem ekonomi sendiri itu artinya adalah suatu sistem yang dipakai oleh suatu negara untuk menjalankan perekonomiannya. Nah, ini negara yang melakukan, jadi bukan individu. Pokoknya bahasan tentang ekonomi itu luas sekali. Kalau nggak perusahaan, ya berarti negara yang akan kita bahas. Kali ini kita bahas tentang macam-macam sistem ekonomi. Ada empat jenis ya. Kayaknya dulu SMP kalian udah pernah, tapi kita ulangi lagi. Ada 4 jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang dimaksud dengan sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem ekonomi yang masih menggunakan cara-cara tradisional untuk melakukan perekonomiannya. Misal, dia itu bercocok tanamnya ya cuman nanem, panen, habis gitu nggak mau mupuk, nggak mau apa, pindah lagi cari lahan yang lain, ditanam lagi, panen, dibiarin lagi, nyari yang lain lagi. Itu salah satu sistemnya. Atau dia pakai sistem barter yang paling dikenal ya di sistem tradisional ini. Barter itu apa, Mem? Jadi yang satu orang itu punya beras, yang satunya itu misalkan punya selimut rajutan, bukan selimut yang wol sekarang. Nah, 2 orang ini nggak mengenal uang. Mereka membutuhkan satu sama lain. Yang punya selimut lagi membutuhkan beras, yang punya beras sedang membutuhkan selimut. Jadi mereka barter, bertukar, nggak pakai uang. Selimut diganti dengan beras, beras diganti selimut. Nah, itu salah satu ciri dari sistem ekonomi tradisional. Oke, kita lanjut. Sistem ekonomi komando bisa juga disebut terpimpin, bisa juga disebut terpusat. Artinya, kalau komando, ingat-ingat ya cara menghafalnya. Kalau komando itu berarti pemerintahnya itu punya peran dominan. Jadi semua sistemnya, apapun di negara itu yang ngatur pemerintah. Itu ciri sistem ekonomi komando. Apapun itu yang ngatur pemerintah. Oke ya, itu ciri utamanya. Kemudian yang ketiga, sistem ekonomi liberal atau pasar. Nah, ini kebalikan tadi dari yang sistem ekonomi komando. Kalau komando yang dominannya pemerintah, kalau yang ini yang dominan swasta. Swasta itu kita artikan sebagai perusahaan. Ya kan? Jadi kalau yang pakai negara yang pakai sistem ekonomi liberal ini, pasar ini, berarti semua yang ngatur itu swasta. Pemerintahnya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Enggak, pemerintahnya itu ngawasi. Kalau bisa dia itu hanya membuat aturan-aturan saja, tidak menentukan apapun. Harga barangnya berapa, itu nggak ditentukan. Yang menentukan pasar. Oke, itu sistem ekonomi liberal atau pasar. Berikutnya sistem ekonomi campuran. Yang dikatakan campuran, dia nggak full komando, juga nggak full liberal. Contohnya Indonesia. Indonesia ini pakai sistem ekonomi campuran. Kenapa saya bilang campuran? Pemerintah kan nggak 100% menguasai. Ya kan? Pemerintah Indonesia hanya menguasai bidang-bidang yang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalkan air, pemerintah yang kelola.
Listrik, pemerintah yang kelola. Kereta api, pemerintah yang kelola. Yang lain-lainnya swasta dia apa? Swasta bisa menentukan harga-harga di pasar. Misalkan harga sepeda motor Mio, pemerintah nggak ikut-ikut menentukan harga, tapi perusahaannya sendiri. Terus yang lainnya lagi, tiket pesawat terbang kan macam-macam kan, beda kan, setiap armada dia kan beda harganya. Garuda berapa, Batik Air berapa, Asia berapa, apalagi Adam Air berapa, kan berbeda-beda walaupun tujuannya sama, misalkan Surabaya Jakarta, tapi harganya berbeda. Itu yang disebut bahwa swasta yang menentukan roda dari perekonomian suatu negara. Pemerintahnya membuat aturan-aturan atau menguasai hal-hal vital yang berurusan dengan halayak ramai. Oke, paham ya? Mau saya klik, takut kalian capek, tapi tetap saya klik tugas ke-6. Oke, tugas kali ini berikan masing-masing contoh ya, 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi. Tadi kan ada 4, tradisional, komando, liberal, campuran. Tradisional punya kelebihan dan punya kelemahan. Kalian sebutkan 2, kelebihannya 2, kekurangannya 2. Jadi yang nanti dikumpulkan ke saya 4 dikali 4, 16. Jadi nanti ada 16 poin yang dikirimkan ke saya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Saya akhiri pembelajaran ekonomi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.